Gua tadi udah ditambahin, kita ditambahin nggak apa-apa. Oke gitu. Foto Pak. Daging, ya daging sapi, ayam, daging ayam, nggak nyebutnya daging ayam, ya kan? Ikan aja nggak nyebutnya nggak daging ikan. Kita mau makan ikan, makan daging ikan kan, bukan ikan itu kan daging ada. Oh, karena dia di situ masih daerah, kita kan masih banyak nih daging. Kadang-kadang ada monyet nyasar itu. Iya kan? Pertanyaan itu camping juga. Dari rumahnya jauh. Yang bawah. Naik motor aja. Lurus juga kalau 5 kilo. Dekatnya Biawa gitu beda bro. Jalan nih jalan Senen ke Tim Sore, jangan lurus doang tuh. Dari sini ke Senen masih jauh juga, dari Bogor ke Lalu juga. Ya. Jalannya dari apa? Bisa teman-teman masih 214 juta. Pokoknya
besar. Kalau mau RUPS di sini ya? Oke, di MNC Hall kan? Oke. Lewat mana? Eskalator ya? Oke. Makasih. Ikut. Enggak kelak-kelak banget ya, enggak. Yang penting enggak kelak-kelak banget. Jam 14 enggak. Nambahin tadi udah ditambahin, kita ditambahin nggak apa-apa. Daging, ya daging sapi, ayam, daging ayam, nggak nyebutnya daging ayam, ya kan? Ikan aja nggak nyebutnya nggak daging ikan. Jadi kita mau makan ikan, makan daging ikan kan, bukan ikan itu kan daging ada. Oh, karena dia di situ masih daerah, kita masih banyak daging. Kadang-kadang ada monyet nyasar itu, iya kan? Pertanyaan itu camping juga. Terkenal dari mana itu? Yang awal. Naik motor aja. Lurus itu kalau 5 kilo dekatnya kilo itu beda bro. Jalan ke sini ke sore jangan lurus doang tuh. Dari sini ke sana masih jauh juga, dari Bogor ke Rumah juga ya. Jalan dari apa? Bisa teman-teman masih 214 oh iya, kita ngomongin aja jadi ngambek.
Kalau mau RUPS di sini ya? Oke, di MNC Hall kan? Oke. Lewat mana? Eskalator ya? Oke. Makasih. Ini ikut. Nggak kelak-kelak banget ya, enggak. Yang penting nggak kelak-kelak banget. Jam 14.10. Nambahin. Dulu kali. Ya, gua tadi udah ditambahin, kita ditambahin. Enggak apa-apa. Kayak gitu. Daging, ya daging sapi, ayam, daging ayam, nggak nyebutnya daging ayam, ya kan? Ikan aja nggak nyebutnya nggak daging ikan. Meskipun kita mau makan ikan, makan daging ikan kan, bukan ikan itu kan daging ada. Kalau daging cuma daging ayam, gila. Oh, karena dia di itu masih daerah, hutan masih banyak ikannya daging. Kadang-kadang ada monyet nyasar itu kecil. Iya kan? Pertanyaan desa camping gila. Terkenal dari yang mana jauh kan? Yang malam. Akan naik motor aja. Lurus itu kalau 5 kilo dekat yang biasa gitu beda loh. Itu jalan ke sana gue tip sore jangan lurus doang tuh. Dari sini ke sana masih jauh juga dari bukan satu lalu ya. Jalan dari apa? Bisa teman-teman masih 214 kolomnya warna apa? Ngomongin aja jadi ngambek. Ayo.
Bukan saya. Kalau mau RUPS di sini ya? Oke, di MNC Hall kan? Oke. Lewat mana? Eskalator ya? Oke. Makasih. Ini ikut. Yang penting nggak telat-telat banget ya. Enggak. Yang penting nggak telat-telat banget. Jam 4:10. layar. Selanjutnya kami persilakan Bapak Hari Tanu Sudibyo selaku Komisaris Utama untuk memimpin jalannya rapat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Para pemegang saham, kuasa pemegang saham, dan para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, serta tamu undangan yang ada di sini. Saya atas nama Perseroan mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam rapat ini. Sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat 12 huruf A Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan Dewan Komisaris nomor 004 Kepkom /MNC -CL /5 Romawi /2023 tanggal 20 Juni 2023, maka saya selaku Komisaris Utama Perseroan akan mengetuai atau memimpin jalannya rapat ini. Selanjutnya, dengan ini rapat pada hari Selasa 27 Juni 2023 secara resmi dibuka pada pukul 14:11 waktu Indonesia Barat. Guna memenuhi ketentuan anggaran dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam rangka penyelenggaraan rapat ini, Direksi Perseroan antara lain telah melakukan hal sebagai berikut. Yang pertama, menyampaikan pemberitahuan rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia atau Bursa pada tanggal 11 Mei 2023 dengan surat nomor 029-MNC-JS /INT /5 Romawi /2023, dan kedua, melakukan pengumuman pada tanggal 19 Mei 2023 dan pemanggilan pada tanggal 5 Juni 2023 masing-masing melalui situs web Bursa, situs web Perseroan, dan situs web penyedia e-groups atau isi.kc. Selanjutnya, kami minta kesediaan notaris untuk menginformasikan jumlah saham dari para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir dalam rapat. Silakan Bapak Notaris. Terima kasih Bapak Ketua Rapat, para pemegang saham, kuasa para pemegang saham, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang terhormat.
setelah memeriksa daftar pemegang saham perseroan pertanggal 31 Mei 2023 dan daftar hadir yang disiapkan oleh Biro Administrasi Efek yaitu PT PSR Indonesia, maka saham hadir atau diwakili dalam rapat ini yaitu berjumlah 10.854.129.014 saham atau 72,11% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah, yaitu sebesar 15.449.787.710 saham setelah dikurangi dengan treasury stock yaitu sebanyak 7 juta saham. Untuk seluruh mata acara sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat 2 huruf A Anggaran Dasar Perseroan yang mensyaratkan kehadiran rapat lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Oleh karena sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, maka quorum kehadiran untuk penyelenggaraan rapat umum pemegang saham tahunan telah terpenuhi untuk seluruh mata acara. Demikian disampaikan, terima kasih. Terima kasih Pak Notaris. Karena semua persyaratan sehubungan dengan penyelenggaraan rapat ini telah dipenuhi sebagaimana mestinya, maka rapat perseroan yang diselenggarakan pada hari ini Selasa tanggal 27 Juni 2023 dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat. Selanjutnya saya nyatakan bahwa rapat ini dengan ini saya lanjutkan. Sesuai dengan panggilan rapat, maka mata acara rapat hari ini sebagaimana dalam tampilan di layar ya, ada 5 untuk rapat ini. Pemaparan kondisi umum perseroan akan disampaikan bersamaan dengan penjelasan mata acara pertama yaitu laporan tahunan Direksi Perseroan. Kemudian mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat adalah sebagaimana tercantum dalam tata tertib yang telah dibagikan kepada para pemegang saham atau kuasanya yang juga dapat diakses melalui situs web Perseroan dan situs web penyedia isi.kc sebagaimana sebelumnya telah ditampilkan pada layar. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa mengingat adanya keterkaitan antara mata acara pertama, kedua, dan ketiga rapat ini, maka ketiga mata acara rapat tersebut akan dibahas secara bersamaan, di mana kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan pengambilan keputusan sehubungan dengan ketiga mata acara rapat tersebut akan diselenggarakan secara bersamaan pula. Sebelum pembahasan ketiga mata acara rapat, para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham yang kami hormati, terlebih dahulu perkenankan saya menyampaikan ulasan berkaitan dengan perkembangan industri media. Silakan. Baik, sebelum teman-teman direksi nanti memaparkan jalannya perseroan tahun 2022, saya ingin menyampaikan beberapa slide, kalau biasa 2 slide terkait dengan arah daripada perkembangan industri media sekarang dan kemudian hari. Kalau kita lihat di layar, jumlah pengguna internet makin banyak di Indonesia. Rata-rata masyarakat Indonesia menggunakan internet yang untuk apapun, bisa untuk email, bisa untuk streaming, bisa untuk social media dan lain sebagainya. Itu lebih dari 1/3 dalam satu hari atau lebih dari 8 jam dari 24 jam sehari. Oleh karenanya dalam kurun waktu kurang lebih 2-3 tahun belakangan ini perseroan sangat fokus mengembangkan digital media yang nanti akan dipaparkan oleh teman-teman direksi, dan ini akan berkembang terus. Dampaknya juga keterkaitannya dengan belanja iklan yang kita bisa lihat di slide berikutnya. Kalau kita lihat di slide ini kiri atas, pertumbuhan daripada belanja iklan di digital media sangat pesat. Ya. Secara presentasi dapat dilihat di kiri bawah, 13% lebih, compounded setiap tahun. Sedangkan pertumbuhan daripada belanja iklan di televisi relatif sangat rendah, hanya 2,4% per tahun dari tahun lalu sampai dengan tahun 2027. Ini hasil survei daripada ini ya siapa? AMP ya. MPA balik saya. MPA. Jadi MPA itu satu consulting firm yang mengkhususkan di
media, jadi memprediksi pertumbuhan daripada digital ad spend di Indonesia itu sebesar 13,4% selama kurun waktu 5 tahun. Kemudian untuk televisi sebesar 24% per tahun untuk kurun waktu 5 tahun 2022 dan 2027. Sehingga ini memaksa semua pemain media mau tidak mau harus membangun media berbasis digital. Kalau kita lihat secara presentasi dari ad spend di Indonesia, kanan atas TV yang tadinya tahun lalu masih 42,9% diprediksi 4 tahun lagi, tahun 2027 turun menjadi 34,2%. Karena growth-nya jauh lebih rendah dibandingkan growth daripada digital ad spend. Sedangkan digital ad spend tahun lalu 44,8% akan meningkat menjadi 59,1%. Artinya ke depan mau tidak mau harus membangun media yang berbasis digital dan fokusnya harus ke sana. Yang direksi akan memaparkan apa yang sudah dilakukan selama ini. Sedangkan yang basisnya premium kanan bawah, baik secara pertumbuhan pelanggan atau pengguna dan dari sisi revenue ya, dari sisi pendapatan juga tumbuhnya sangat pesat, double digit. Kalau subscriber growth diprediksi sekitar 11% setiap tahun, untuk revenue tumbuhnya sekitar 18% setiap tahun. Jadi kalau mau menawarkan apapun, media berbasis premium atau langganan mau tidak mau juga harus mengarah ke digital. Untuk kesimpulannya saya ingin menambahkan bahwa ke depan kami akan tidak hanya membangun digital media secara masif, tapi juga akan mengembangkan, melebarkan industrinya mencakup entertainment. Jadi tidak hanya media berbasis digital, tapi termasuk entertainment yang cakupannya tentunya jauh lebih luas. Baiklah, itu kurang lebih paparan dari saya secara garis besar. Kemudian selanjutnya marilah kita langsung membahas mata acara pertama, kedua, dan ketiga rapat, yaitu yang pertama persetujuan penerimaan laporan tahunan direksi perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Persetujuan dan pengesahan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 atau equity charge. Yang ketiga, persetujuan atas penggunaan keuntungan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Selanjutnya akan persilakan Direktur Utama Perseroan, Pak Nur Singh, untuk memberikan penjelasan mengenai mata acara pertama, kedua, dan ketiga rapat. Pak Nur Singh, silakan. Terima kasih Bapak Ketua Rapat. Para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham perseroan yang kami hormati, perkenankanlah kami untuk menyampaikan laporan tahunan direksi perseroan dan penjelasan mengenai laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Laporan direksi yang kami sampaikan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan tahunan yang dapat diakses melalui situs web perseroan, situs web bursa, dan situs web penyedia iRUPS isi.kc. Silakan slide-nya. Berikut ini sebagaimana dapat dilihat di layar adalah merupakan corporate structure atau struktur perusahaan daripada MNCN. Di bawah MNCN terdapat dua pilar bisnis utama. Yang pertama adalah free to air atau FTA kita yang sudah tidak asing lagi, yaitu RCTI, MNCTV, dan GTV yang berbasis entertainment. Dan terakhir adalah iNews yang merupakan TV berbasis pemberitaan dan sport. Selain itu, MNCN juga memiliki anak usaha bernama MNC Digital Entertainment atau ticker code-nya kalau di bursa adalah MSIN. Di sisi kanan daripada layar, MSIN membawahi mayoritas dari konten-konten entertainment yang disuplai ke berbagai macam platform, termasuk ke free-to-air TV milik MNCN yang saya sebutkan tadi, dan gaming operation dan e-sport management. MNCN juga memiliki talent management terbesar dan manajemen social media, termasuk multi-channel network atau MCN.
Tidak hanya itu, MSIN juga memiliki online portals yang sekarang sudah diintegrasikan dalam satu umbrella atau payung yang kita sebut dengan iNews Media Group. Dan yang terakhir, tentunya dua super apps bernama RCTI Plus yang berbasis iklan atau advertising base dan Vision Plus yang berbasis langganan atau subscriber base. Perlu dipahami dan dicatat bahwa grup memiliki jumlah library yang sangat besar, berjumlah 300.000 jam konten dan terus bertambah sebanyak 20.000 jam baru setiap tahunnya. Untuk library ini, hak daripada non-digital right ada di free to air TV kita dan digital rights-nya dimiliki oleh MSIN. Selanjutnya izinkan saya untuk memaparkan mengenai performa daripada FTA kami sepanjang tahun 2022. Bisa dilihat keempat FTA kami masih konsisten menjajaki posisi teratas dengan audience prime time tertinggi yaitu 40,5%. Dari segi ad spend share kami juga masih mendominasi dengan 44,9%. Ad spend share ini adalah merupakan belanja iklan yang dilakukan oleh pengiklan di TV-TV tanah air, dan MNCN mampu untuk mendapatkan porsi terbesar. Di pie chart bagian tengah dapat terlihat kontribusi pendapatan FTA TV MNCN. Izinkan saya untuk mengelaborasi. By day part, prime time unggul dengan 52%. Seperti yang diketahui bahwa slot prime time merupakan slot dengan jangka waktu yang hanya sekitar 4-5 jam per harinya, dan rentang waktu ini memberikan distribusi mayoritas pendapatan MNCN. Atas dasar itu, kami konsisten selalu menekankan fokus untuk merancang dan menyiarkan program-program terbaik kami pada slot tersebut. Selanjutnya, by ads type, non-regular atau creative ads yang ditempatkan dalam konten juga porsinya terus bertambah. Ini hanya bisa dilakukan apabila sebuah perusahaan TV melakukan produksinya sendiri atau in-house, sehingga memberikan fleksibilitas untuk menempatkan iklan di dalam program. Untuk tahun 2022, Creative Ads memberikan kontribusi pendapatan sebesar hampir 21% dari total pendapatan TV. Dan yang terakhir, by program, regular program memberikan kontribusi revenue yang signifikan sebesar 80%. Ini menggambarkan operasi TV yang sehat, karena regular program merupakan penopang dari kinerja TV secara keseluruhan. Di sebelah kanan daripada layar dapat dilihat pada top program. Top 17 dari 20 program didominasi oleh FTA TV kami. Tidak hanya itu, di berbagai genre penting seperti drama, talent search, animasi, infotainment, online blogging programs, award, dan news, konten-konten kita juga unggul signifikan, dan praktis hampir semua konten ini adalah hasil dari produksi in-house perseroan. Selanjutnya, seperti saya katakan tadi di awal, kami sangat unggul dari sisi konten. Kami adalah pembuat konten dan pemilik IP terbesar di Indonesia, baik untuk platform digital dan non-digital. Bisa dilihat pada slide ini, kita mendominasi konten dan production market share dalam berbagai macam genre, dari mulai serial drama, animasi, reality program, hingga infotainment. Kita juga memproduksi sekitar 10-12 film bioskop per tahun dan membuat program original atau original production untuk super apps kita. Selain itu, setiap bulan kita mempublish sekitar 70.000 artikel dan setiap hari mengunggah 500-700 social media upload. Sejauh ini kami sudah mengakumulasi sekitar 300.000 jam pustaka konten, dan ini adalah yang terbesar di Indonesia. Next. Per Desember 2022, ini adalah update mengenai Movieland. MSIN telah memulai beberapa produksi dramanya di Movieland. Movieland direncanakan sebagai kompleks studio paling terintegrasi di Asia Tenggara yang mencakup proses pembuatan film
serial drama secara end-to-end dari praproduksi hingga pasca produksi. Dapat dilihat di layar, Movieland menyediakan berbagai koleksi backlot dan fasad, mulai dari rumah, berbagai kelas dan tipe, supermarket, sekolah, resto, hingga rumah sakit dan lainnya. Movieland ini siap untuk meningkatkan kualitas konten perseroan serta meningkatkan efisiensi biaya produksi. Next. Perseroan juga berfokus dalam pengembangan game dan e-sport melalui PT eSport Star Indonesia. In fact, perseroan adalah merupakan pelopor penyelenggaraan dan produksi kompetisi profesional e-sport dan pencarian bakat. Dapat dilihat di layar berbagai partner yang telah bekerja sama dengan kita, mulai dari Garena untuk semua profesional e-sport competition, Free Fire Master League, dan juga Muntun untuk pencarian bakat eSport Star Indonesia. Pada November 2022, perusahaan game perseroan juga telah meluncurkan multiplayer online battle arena atau mobile game pertamanya bernama Fight of Legend, dan ini akan dibuka secara bertahap ke luar negeri pada tahun 2023. Ini diproyeksikan akan menjadi salah satu katalis utama untuk tahun-tahun ke depan. Next slide please. Untuk manajemen artis perseroan berfungsi sebagai unit strategis untuk mengendalikan ketersediaan para artis dan juga memanage biaya. Manajemen artis yang berada di bawah unit Star Media Nusantara atau SMN merupakan yang terbesar dan memiliki lebih dari 400 talent dengan kontrak eksklusif sepanjang 10 tahun dari berbagai genre hiburan seperti penyanyi, presenter, aktor hingga pesulap. Secara konsisten, unit manajemen artis mendapat segenap talent baru karena perseroan juga memiliki berbagai macam program pencarian bakat yang ditayangkan pada FTA TV kami. Tak hanya itu, kami juga memiliki lebih dari 200 content creator yang berasal dari multi-channel network atau MCN license yang telah diberikan oleh YouTube kepada perseroan. Channel MCN juga mencatat pencapaian yang luar biasa dengan memperoleh 98,3 juta subscriber dan 17,9 miliar views. Monetisasi media sosial MSN lainnya melalui Facebook dan TikTok. Dalam waktu singkat, keduanya telah memiliki basis follower yang sangat besar dengan 66,1 juta follower di Facebook dan 7 miliar views dan 281,5 juta followers di TikTok. Next slide. Kami juga memiliki 6 online portal ya, yang dimana sebagaimana tadi saya sampaikan di depan telah diintegrasikan dalam satu umbrella atau satu payung iNews Media Group. 6 portal kami adalah okson.com, ini adalah portal untuk umum dan berita, sindonews.com untuk informasi dan berita mendalam, inews.id untuk informasi dan berita nasional dan daerah, idxchannel.com untuk ekonomi, bisnis, keuangan dan pasar modal, celebrities.id untuk informasi dan berita hiburan, dan sportstar.id untuk berita olahraga domestik dan internasional. Manajemen juga baru-baru ini mengintegrasikan seluruh pengoperasian portal online perseroan dengan platform-platform lainnya seperti saluran FTA perseroan atau pay channels, sosmed, radio untuk meningkatkan sinergi antar platform. Dengan demikian, diharapkan perseroan bisa meningkatkan keuntungan dan traction pada online portal dari cross-selling, cross-promotion, dan juga advertisement bundling. Terakhir, sebagaimana disampaikan di awal, mengenai platform super apps kami, yang pertama adalah RCTI Plus, yang merupakan platform super apps effort atau advertising video on demand, karena 100% pendapatannya dihasilkan dari iklan. Per Desember 2022, jumlah pengguna aktif bulanan RCTI Plus mencapai 66,9 juta. Dapat dilihat di layar, RCTI Plus ini setiap bulan bertumbuh dan tidak pernah turun ya, consistently growing, sehingga per Desember 2022 monthly active users RCTI Plus mencapai 66,9 juta. Super Apps Effort atau RCTI Plus ini terdiri dari 5 kategori konten atau pilar, yaitu Video Plus,
yang merupakan versi digital daripada FTA TV yang menawarkan streaming linear untuk 4 FTA TV milik MNCN. Video Plus dilengkapi juga dengan fitur catch up hingga 7 hari ke belakang dan fitur time shift. Selain itu, RCTI Plus juga menawarkan konten tambahan seperti bloopers, behind the scene, feature voting untuk pencarian bakat, dan konten kreatif lainnya. Untuk fitur konten video, kita akan terus memanfaatkan kinerja pangsa pasar pemirsa yang kuat dari grup FTA. News Plus adalah extension dari 6 portal online Lembagiku dengan berbagai konten berita pilihan terbaik. Konten berita yang tersedia di News Plus juga berasal dari penerbit lainnya dan dilengkapi dengan konten UGC. News Plus menyediakan lebih dari 3.000 artikel setiap harinya. Selanjutnya, pilar ketiga adalah Audio Plus, terdiri dari audio series, audiobooks, podcast, dan lebih dari 2.000 saluran radio, aggregator dari berbagai saluran radio domestik dan internasional, dan performa yang baik pada audio series dan audiobooks telah terlihat. Hal ini tentunya dikarenakan pembuatan konten audio berasal dari IP yang kuat dan populer yang diproduksi di bawah perseroan. Pilar keempat yang tidak kalah penting adalah Hot Plus, berfungsi sebagai rumah bagi format pencarian bakat versi digital. Ajang pencarian bakat, sebagaimana Bapak Ibu semua ketahui, merupakan salah satu genre program yang berkinerja terbaik dan populer di Indonesia. Inisiatif tersebut diharapkan akan berfungsi sebagai strategi untuk menjangkau pemirsa yang di masa depan akan beralih dari layar media tradisional ke media digital. Dalam waktu dekat, kami juga akan mengadakan di Indonesia Next Week Star Talent Search Digital di RCTI Plus di bulan Juli, ya, sampai beberapa bulan ke depan dengan international judges. Pilar yang kelima adalah travel musik, adalah kategori konten utama yang berfokus pada konten musik. Layaknya platform streaming musik seperti Spotify yang berbasis langganan, Travel menawarkan beragam lagu internasional dan lokal secara gratis atau download juga kepada para penggunanya, yang sejalan dengan perilaku konsumen Indonesia yang lebih memilih layanan gratis daripada berbayar. Last but not least, super apps kami yang kedua yaitu Vision Plus, yang merupakan super apps berbasis langganan, menawarkan konten video, linear streaming, eksklusif VOD dan original content, 74 game casual, dan berbagai konten UGC melalui Clubplay. Vision Plus memiliki jajaran konten lokal VOD premium eksklusif yang menyeluruh dengan menawarkan lebih dari 18.000 jam, lebih dari 110 saluran linear lokal dan internasional, dilengkapi dengan fitur catch up dan konten original yang diproduksi oleh Vision Pictures. Pada Desember 2022, Money Active Users Vision Plus telah mencapai 40 juta dengan 2,4 juta pelanggan dan 10,4 juta pengguna terdaftar. Demikianlah laporan operasional dari kami. Selanjutnya saya persilakan Bapak Rudy Panjaitan untuk menyampaikan kinerja keuangan perseroan tahun buku 2022 serta rencana penggunaan keuntungan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Silakan Pak Rudy. Terima kasih Pak Nusi. Selanjutnya kami akan sampaikan kinerja keuangan perseroan tahun buku 2022 serta rencana penggunaan keuntungan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Dengan ulasan yang disampaikan Pak Hari serta kinerja operasional disampaikan Pak Nusi, maka ada hal penting yang terjadi di tahun 2022 terkait dengan pendapatan konsolidasi perseroan, yaitu adanya pertumbuhan iklan digital yang tinggi, kemudian penerapan ASO oleh pemerintah di kuartal 4 yang sangat berdampak terhadap iklan non digital. Perseroan membukukan total pendapatan bersih sebesar 9,07 triliun pada tahun 2022 atau turun 9% dibanding tahun 2021, terutama atas slowing down pendapatan iklan non digital serta penerapan ASO oleh pemerintah pada kuartal 4 tahun 2022. Di sisi lain, pendapatan perseroan tahun 2022 dibanding tahun 2021 mengalami kenaikan pada satu pendapatan iklan digital yaitu sebesar 25%,
Kemudian pendapatan konten dan IP mengalami kenaikan juga sebesar 22%, serta pendapatan subscription juga naik sebesar 12%. Laba kotor atau gross profit pada tahun 2022 sebesar 5,07 triliun atau turun 12% dibanding tahun 2021 sebesar 5,77 triliun. Margin laba kotor tahun 2022 sebesar 56%, sedangkan di tahun 2021 sebesar 58%. Kemudian EBITDA tahun 2022 sebesar 3,73 triliun atau turun 11% dibanding 2021 sebesar 4,2 triliun. Sedangkan kualitas EBITDA margin Jangan direkam ya. Channel MCN juga mencatat pencapaian yang luar biasa dengan memperoleh 98,3 juta subscriber dan 17,9 miliar views. Monetisasi media sosial MSN lainnya melalui Facebook dan TikTok. Dalam waktu singkat, keduanya telah memiliki basis follower yang sangat besar dengan 66,1 juta follower di Facebook dan 7 miliar views dan 281,5 juta followers di TikTok. Next slide. Kami juga memiliki 6 online portal ya, yang dimana sebagaimana tadi saya sampaikan di depan telah diintegrasikan dalam satu umbrella atau satu payung iNews Media Group. 6 portal kami adalah okson.com, ini adalah portal untuk umum dan berita, sindonews.com untuk informasi dan berita mendalam, inews.id untuk informasi dan berita nasional dan daerah, idxchannel.com untuk ekonomi, bisnis, keuangan dan pasar modal, celebrities.id untuk informasi dan berita hiburan, dan sportstar.id untuk berita olahraga domestik dan internasional. Manajemen juga baru-baru ini mengintegrasikan seluruh pengoperasian portal online perseroan dengan platform-platform lainnya seperti saluran FTA perseroan atau pay channels, sosmed, radio untuk meningkatkan sinergi antar platform. Dengan demikian, diharapkan perseroan bisa meningkatkan keuntungan dan traction pada online portal dari cross-selling, cross-promotion, dan juga advertisement bundling. Terakhir, sebagaimana disampaikan di awal, mengenai platform super apps kami, yang pertama adalah RCTI Plus, yang merupakan platform super apps effort atau advertising video on demand, karena 100% pendapatannya dihasilkan dari iklan. Per Desember 2022, jumlah pengguna aktif bulanan RCTI Plus mencapai 66,9 juta. Dapat dilihat di layar, RCTI Plus ini setiap bulan bertumbuh dan tidak pernah turun ya, consistently growing, sehingga per Desember 2022 monthly active users RCTI Plus mencapai 66,9 juta. Super Apps Effort atau RCTI Plus ini terdiri dari 5 kategori konten atau pilar, yaitu Video Plus yang merupakan versi digital daripada FTA TV yang menawarkan streaming linear untuk 4 FTA TV milik MNCN. Video Plus dilengkapi juga dengan fitur catch up hingga 7 hari ke belakang dan fitur time shift. Selain itu, RCTI Plus juga menawarkan konten tambahan seperti bloopers, behind the scene, feature voting untuk pencarian bakat, dan konten kreatif lainnya. Untuk fitur konten video, kita akan terus memanfaatkan kinerja pangsa pasar pemirsa yang kuat dari grup FTA. News Plus adalah extension dari 6 portal online dan Baniku dengan berbagai konten berita pilihan terbaik. Konten berita yang tersedia di News Plus juga berasal dari penerbit lainnya dan dilengkapi dengan konten UGC. News Plus menyediakan lebih dari 3.000 artikel setiap harinya. Selanjutnya, pilar ketiga adalah Audio Plus, terdiri dari audio series, audiobooks, podcast, dan lebih dari 2.000 saluran radio, aggregator dari berbagai saluran radio domestik dan internasional, dan performa yang baik pada audio series dan audiobooks telah terlihat. Hal ini tentunya dikarenakan pembuatan konten audio berasal dari IP yang kuat dan populer yang diproduksi di bawah perseroan. Pilar keempat yang tidak kalah penting adalah Hot Plus, berfungsi sebagai rumah bagi format pencarian bakat versi digital. Ajang pencarian bakat sebagaimana Bapak Ibu semua
ketahui merupakan salah satu genre program yang berkinerja terbaik dan populer di Indonesia. Inisiatif tersebut diharapkan akan berfungsi sebagai strategi untuk menjangkau pemirsa yang di masa depan akan beralih dari layar media tradisional ke media digital. Dalam waktu dekat, kami juga akan mengadakan di Indonesia Next Week Star Talent Search Digital di RCTI Plus di bulan Juli, ya, sampai beberapa bulan ke depan dengan international judges. Pilar yang kelima adalah travel musik, adalah kategori konten utama yang berfokus pada konten musik. Layaknya platform streaming musik seperti Spotify yang berbasis langganan, Travel menawarkan beragam lagu internasional dan lokal secara gratis atau download juga kepada para penggunanya, yang sejalan dengan perilaku konsumen Indonesia yang lebih memilih layanan gratis daripada berbayar. Last but not least, super apps kami yang kedua yaitu Vision Plus, yang merupakan super apps berbasis langganan, menawarkan konten video, linear streaming, eksklusif VOD dan original content, 74 game casual, dan berbagai konten UGC melalui Clubplay. Vision Plus memiliki jajaran konten lokal VOD premium eksklusif yang menyeluruh dengan menawarkan lebih dari 18.000 jam, lebih dari 110 saluran linear lokal dan internasional, dilengkapi dengan fitur catch-up dan konten original yang diproduksi oleh Vision Pictures. Pada Desember 2022, monthly active users Vision Plus telah mencapai 40 juta dengan 2,4 juta pelanggan dan 10,4 juta pengguna terdaftar. Demikianlah laporan operasional dari kami. Selanjutnya saya persilakan Bapak Ruby Panjaitan untuk menyampaikan kinerja keuangan perseroan tahun buku 2022 serta rencana penggunaan keuntungan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Silakan Pak Ruby. Terima kasih Pak Nusi. Selanjutnya kami akan sampaikan kinerja keuangan perseroan tahun buku 2022 serta rencana penggunaan keuntungan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Dengan ulasan yang disampaikan Pak Hari serta kinerja operasional disampaikan Pak Nusi, maka ada hal penting yang terjadi di tahun 2022 terkait dengan pendapatan konsolidasi perseroan, yaitu adanya pertumbuhan iklan digital yang tinggi, kemudian penerapan ASO oleh pemerintah di kuartal 4 yang sangat berdampak terhadap iklan non digital. Perseroan membukukan total pendapatan bersih sebesar 9,07 triliun pada tahun 2022 atau turun 9% dibanding tahun 2021, terutama atas slowing down pendapatan iklan non digital serta penerapan ASO oleh pemerintah pada kuartal 4 tahun 2022. Di sisi lain, pendapatan perseroan tahun 2022 dibanding tahun 2021 mengalami kenaikan pada satu pendapatan iklan digital yaitu sebesar 25%, kemudian pendapatan konten dan IP mengalami kenaikan juga sebesar 22%, serta pendapatan subscription juga naik sebesar 12%. Laba kotor atau gross profit pada tahun 2022 sebesar 5,07 triliun atau turun 12% dibanding tahun 2021 sebesar 5,77 triliun. Margin laba kotor tahun 2022 sebesar 56%, sedangkan di tahun 2021 sebesar 58%. Kemudian EBITDA tahun 2022 sebesar 3,73 triliun atau turun 11% dibanding 2021 sebesar 4,2 triliun. Sedangkan kualitas EBITDA margin Jangan direkam ya. Channel MCN juga mencatat pencapaian yang luar biasa dengan memperoleh 98,3 juta subscriber dan 17,9 miliar views. Monetisasi media sosial MSN lainnya melalui Facebook dan TikTok. Dalam waktu singkat, keduanya telah memiliki basis follower yang sangat besar dengan 66,1 juta follower di Facebook dan 7 miliar views dan 281,5 juta followers di TikTok. Next slide. Kami juga memiliki 6 online portal
ya, yang dimana sebagaimana tadi saya sampaikan di depan telah diintegrasikan dalam satu umbrella atau satu payung iNews Media Group. 6 portal kami adalah okson.com, ini adalah portal untuk umum dan berita, sindonews.com untuk informasi dan berita mendalam, inews.id untuk informasi dan berita nasional dan daerah, idxchannel.com untuk ekonomi, bisnis, keuangan dan pasar modal, celebrities.id untuk informasi dan berita hiburan, dan sportstar.id untuk berita olahraga domestik dan internasional. Manajemen juga baru-baru ini mengintegrasikan seluruh pengoperasian portal online perseroan dengan platform-platform lainnya seperti saluran FYI perseroan atau pay channels, sosmed, radio untuk meningkatkan sinergi antar platform. Dengan demikian, diharapkan perseroan bisa meningkatkan keuntungan dan traction pada online portal dari cross-selling, cross-promotion, dan juga advertisement bundling. Terakhir, sebagaimana disampaikan di awal, mengenai platform super apps kami, yang pertama adalah RCTI Plus, yang merupakan platform super apps effort atau advertising video on demand, karena 100% pendapatannya dihasilkan dari iklan. Per Desember 2022, jumlah pengguna aktif bulanan RCTI Plus mencapai 66,9 juta. Dapat dilihat di layar, RCTI Plus ini setiap bulan bertumbuh dan tidak pernah turun, ya, consistently growing, sehingga per Desember 2022 monthly active users RCTI Plus mencapai 66,9 juta. Super Apps Effort atau RCTI Plus ini terdiri dari 5 kategori konten atau pilar, yaitu Video Plus yang merupakan versi digital daripada FTA TV yang menawarkan streaming linear untuk 4 FTA TV milik MNCN. Video Plus dilengkapi juga dengan fitur catch up hingga 7 hari ke belakang dan fitur time shift. Selain itu, RCTI Plus juga menawarkan konten tambahan seperti bloopers, behind the scene, feature voting untuk pencarian bakat, dan konten kreatif lainnya. Untuk fitur konten video, kita akan terus memanfaatkan kinerja pangsa pasar pemirsa yang kuat dari grup FTA. News Plus adalah extension dari 6 portal online dan Baniku dengan berbagai konten berita pilihan terbaik. Konten berita yang tersedia di News Plus juga berasal dari penerbit lainnya dan dilengkapi dengan konten UGC. News Plus menyediakan lebih dari 3.000 artikel setiap harinya. Selanjutnya, pilar ketiga adalah Audio Plus, terdiri dari audio series, audiobooks, podcast, dan lebih dari 2.000 saluran radio, aggregator dari berbagai saluran radio domestik dan internasional, dan performa yang baik pada audio series dan audiobooks telah terlihat. Hal ini tentunya dikarenakan pembuatan konten audio berasal dari IP yang kuat dan populer yang diproduksi di bawah perseroan. Pilar keempat yang tidak kalah penting adalah Hot Plus, berfungsi sebagai rumah bagi format pencarian bakat versi digital. Ajang pencarian bakat, sebagaimana Bapak Ibu semua ketahui, merupakan salah satu genre program yang berkinerja terbaik dan populer di Indonesia. Inisiatif tersebut diharapkan akan berfungsi sebagai strategi untuk menjangkau pemirsa yang di masa depan akan beralih dari layar media tradisional ke media digital. Dalam waktu dekat, kami juga akan mengadakan di Indonesia Next Week Star Talent Search Digital di RCTI Plus di bulan Juli, ya, sampai beberapa bulan ke depan dengan international judges. Pilar yang kelima adalah travel musik, adalah kategori konten utama yang berfokus pada konten musik. Layaknya platform streaming musik seperti Spotify yang berbasis langganan, Travel menawarkan beragam lagu internasional dan lokal secara gratis atau download juga kepada para penggunanya, yang sejalan dengan perilaku konsumen Indonesia yang lebih memilih layanan gratis daripada berbayar. Last but not least, super apps kami yang kedua yaitu Vision Plus, yang merupakan super apps berbasis langganan, menawarkan konten video, linear streaming, eksklusif VOD dan original content, 74 game casual, dan berbagai konten UGC melalui Club Play. Vision Plus memiliki jajaran
konten local VOD premium eksklusif yang menyeluruh dengan menawarkan lebih dari 18.000 jam, lebih dari 110 saluran linear lokal dan internasional, dilengkapi dengan fitur catch up dan konten original yang diproduksi oleh Vision Pictures. Pada Desember 2022, Money Active Vision Plus telah mencapai 40 juta dengan 2,4 juta pelanggan dan 10,4 juta pengguna terdaftar. Demikianlah laporan operasional dari kami. Selanjutnya saya persilakan Bapak Rudi Panjaitan untuk menyampaikan kinerja keuangan perseroan tahun buku 2022 serta rencana penggunaan keuntungan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Silakan Pak Rudi. Terima kasih Pak Nusi. Selanjutnya kami akan sampaikan kinerja keuangan perseroan tahun buku 2022 serta rencana penggunaan keuntungan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Dengan ulasan yang disampaikan Pak Hari serta kinerja operasional disampaikan Pak Nusi, maka ada hal penting yang terjadi di tahun 2022 terkait dengan pendapatan konsolidasi perseroan, yaitu adanya pertumbuhan iklan digital yang tinggi, kemudian penerapan ASO oleh pemerintah di kuartal 4 yang sangat berdampak terhadap iklan non digital. Perseroan membukukan total pendapatan bersih sebesar 9,07 triliun pada tahun 2022 atau turun 9% dibanding tahun 2021, terutama atas slowing down pendapatan iklan non digital serta penerapan ASO oleh pemerintah pada kuartal 4 tahun 2022. Di sisi lain, pendapatan perseroan tahun 2022 dibanding tahun 2021 mengalami kenaikan pada satu pendapatan iklan digital yaitu sebesar 25%, kemudian pendapatan konten dan IP mengalami kenaikan juga sebesar 22%, serta pendapatan subscription juga naik sebesar 12%. Laba kotor atau gross profit pada tahun 2022 sebesar 5,07 triliun atau turun 12% dibanding tahun 2021 sebesar 5,77 triliun. Margin laba kotor tahun 2022 sebesar 56%, sedangkan di tahun 2021 sebesar 58%. Kemudian EBITDA tahun 2022 sebesar 3,73 triliun atau turun 11% dibanding 2021 sebesar 4,2 triliun. Sedangkan kualitas EBITDA margin Maaf, jangan direkam ya.